Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nafilat Al-Mafiro dengan NIM T 2019 7050. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data dan ukuran letak. Berikut videonya. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang pertama yakni mean atau rata-rata hitung. Mean merupakan teknik penjelasan kelompok berdasarkan nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rumus dari mean sendiri yakni sigma xi per n, di mana contohnya jika ada 4 nilai ujian semester dari 4 siswa untuk pelajaran IPA berbentuk 50, 80, 70, 50, maka diperoleh rata-rata. Nah, kita mencari rata-ratanya dengan menjumlahkan seluruh nilai tersebut lalu dibagi 4 menjadi 62,5. Untuk yang kedua yakni modus. Modus merupakan suatu cara penjelasan data berdasarkan pada nilai yang sering muncul dalam data tersebut. Jadi modus ini yang paling sering muncul. Modus juga dapat diartikan sebagai nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dari suatu data. Nah, untuk rumus modus sendiri yakni B plus P dikali B1 per B1 plus B2. Untuk B yakni batas bawah kelas modus, P panjang kelas modus, B1 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan tanda kelas lebih kecil sebelum kelas modus, dan B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan tanda kelas lebih besar setelah kelas modus. Untuk contoh soalnya, nilai akhir ujian semester 23 siswa di MAN 1 Rawakangkung sebagai berikut. Untuk nilai ujian 31 sampai dengan 40 terdapat 1 siswa, 41 sampai dengan 50 terdapat 2 siswa, 51 kurangi 60, 51 sampai dengan 60, 15 siswa, 61 sampai dengan 75 siswa. Nah, untuk B-nya kita lihat itu 50,5, B1 dari 15 kurangi 2 sama dengan 13. B2 sama dengan 15 dikurangi 5 sama dengan 10. P-nya sama dengan 10. Jadi modus sama dengan dimasukkan ke dalam rumus 50,5 ditambah 10 kali 13 per 13 plus 10 sama dengan 50,5 ditambah 10 dikali 0,56. Jadi sama dengan 50,5 ditambah 5,6. Maka nilai modusnya 56,1. Yang ketiga ialah median. Median di sini merupakan teknik penjelasan yang didasarkan kepada nilai tengah dari suatu kelompok data yang telah tersusun dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Jadi median ini merupakan nilai tengah dari suatu data. Untuk rumus median sendiri yakni B plus P dikali N per 2 min F per F. Jadi keterangannya, B merupakan batas bawah kelas median, P panjang kelas median, N merupakan ukuran sampel, F kecil merupakan frekuensi kelas median, dan F besar sama dengan jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median. Selanjutnya masuk pada contoh median. Di situ terdapat data hasil ujian tengah semester mahasiswa tertulis matematika. Nah, setengah dari seluruh data yang ada yakni 12. Jadi median itu akan terletak di kelas interval ketiga karena sampai dengan ini jumlah frekuensi sudah lebih dari 12. Maka dapat kita lihat B-nya sama dengan 50,5, P-nya sama dengan 10, F-nya sama dengan 15, F besarnya sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, sehingga median sama dengan 50,5 ditambah 10 dikali 24 per 2 min 4 dibagi 15. Maka hasilnya 55,83. Nah, jadi diperoleh nilai median dari suatu data tersebut ini 55,83. Setelah membahas ukuran pemusatan data, sekarang ukuran letak. Nah, yang pertama yaitu kuartil. Kuartil merupakan nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama
setelah data disusun dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Selanjutnya rumus dari kuartil. Maka rumus kuartil sendiri ini B plus P IN per 4 min F besar dibagi F kecil. Nah, maka B merupakan batas bawah kelas kuartil, P sama dengan panjang kelas kuartil, N sendiri itu ukuran sampel, F kecil frekuensi kelas kuartil, dan F besar jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas kuartil. Yang kedua yakni desil. Desil ialah suatu nilai atau angka yang membagi data dalam 10 bagian yang sama setelah disusun berdasarkan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya, yakni dari terbesar hingga terkecil. Itu desil. Jadi desil ini dibagi dalam 10 bagian yang sama. Rumus dari desil sendiri yakni DI sama dengan B plus P IN per 10 min F besar dibagi F kecil. Nah, sama seperti tadi. B batas bawah kelas median, P panjang kelas median, N ukuran sampel, F kecil frekuensi kelas desil, F besar jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih dari tanda kelas desil. 10 itu karena desil ini dibagi menjadi 10 bagian. Nah, yang ketiga yakni persentil. Apa persentil? Persentil yakni nilai yang membagi data dalam 100 bagian. Kalau desil tadi menjadi 10 bagian, sedangkan persentil menjadi 100 bagian yang sama setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Nah, jika data sudah dibagi 100 bagian, maka akan ada P1, P2, P3 hingga P99. Untuk rumus persentil sendiri yakni PI sama dengan B plus P dikali IN per 100 dikurangi F besar dibagi F. Sama seperti tadi, B merupakan batas bawah kelas persentil, P merupakan panjang kelas persentil, N ukuran sampel, F kecil frekuensi kelas persentil, F besar jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas persentil.